Saya percaya lagu ini tidak kebetulan saudaraku karena dinyatakan bahwa hidup kita menggenapi firman Tuhan. Amin. Dan judul khotbah saya adalah Allah di pihak kita. Amin. Kalau Allah di pihak kita, kita selalu percaya bahwa tidak ada yang dapat melawan kita. Amin. Tapi kita juga harus berada dalam pihaknya Tuhan, saudaraku ya. Jadi Alkitab berkata, Yesaya 1:19 berkata, jika saya bersedia dan taat, maka kita akan memakan hasil yang baik dari negeri ini, saudaraku. Makanya kalau kita mau melihat tanda, mujizat, keajaiban Tuhan terjadi, kita harus ada di pihaknya Tuhan. Amin. Kalau kita melihat judulnya tadi, saudaraku, bahwa gambarnya ya, ada gambarnya, saudara pasti langsung tahu cerita tentang, apa ini saudaraku ya? Allah di pihak kita, saudaraku ya. Jadi kita melihat pada waktu zaman Elia itu, saudara, Elia harus menghadapi para nabi-nabi Baal yang jumlahnya adalah 850 orang. Satu melawan 850 orang. Kita akan melihat ayatnya 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Ini yang menjadi doa daripada Elia, saudara. Ya. Kita akan baca bersama 1 Raja-Raja 18:36, 1, 2, 3. Biarlah diketahui pada hari ini, yang B. Oke, kita baca yang B, 1 Raja-Raja 18:36b, 1, 2, 3. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi di sini katakan Elia melakukan perkara-perkara yang luar biasa karena firman Tuhan. Amin. Karena kehendak Tuhan dinyatakan melewati hambanya, maka terjadilah perkara-perkara yang luar biasa, saudaraku. Ya, ini sudah tiba bagi Elia pada waktu dia menghadapi Nabi Baal pada waktu itu. Dan kalau kita melihat ayat ini, kita melihat bahwa dia menghadapi Nabi Baal itu bukan idenya sendiri, betul? Itu adalah bagaimana perintah Tuhan kepada Elia untuk Elia menangani masalah yang terjadi di bangsa Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel adalah bangsa yang dipimpin itu pada waktu itu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, Tuhan sudah menunjukkan kesabaran kepada umatnya ketika mereka berpaling kepada berhala. Ya, tetapi kita melihat bahwa kesabaran Tuhan tidak membawa mereka kepada pertobatan, saudara. Sehingga dia mengizinkan kalau kita lihat ada terjadi kelaparan di tanah itu, betul? 3,5 tahun. Terjadi kelaparan, kekeringan, tetapi penghukumannya itu pun tidak membawa mereka kepada pertobatan. Seringkali kita diizinkan Tuhan melewati situasi-situasi yang sulit, keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan yang kita hadapi, tetapi kadang-kadang kita tidak mau sadar untuk kembali kepada Tuhan. Kita masih memilih untuk mengeraskan hati sama seperti bangsa itu karena pada zaman itu mereka dipengaruhi oleh Baalisme, saudara. Baal itu lebih kuat daripada nabi-nabi Tuhan pada zaman itu. Kita bisa membandingkan, kita lihat lagi 1 Raja-Raja 18 ayat 19, saudara. 1 Raja-Raja 18 ayat 19 kita akan baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan kepada Elia dan Elia berkata kepada Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel bersama dengan para nabi-nabi Baal. Dan yang berfirman itu adalah Tuhan kepada Elia. Ketika Elia harus menghadapi situasi ini, kalau saya berpikir dengan logika, ini adalah hal yang sangat menakutkan. Dia seorang nabi sendiri, perhatikan saudaraku. Pada zaman itu, orang yang menyampaikan firman Tuhan, nabi yang menyampaikan firman Tuhan, mereka diburu dan dibunuh, saudara. Tetapi orang yang menyembah berhala justru didukung oleh kerajaan pada waktu itu. Dikatakan orang-orang itu duduk dari, Nabi Baal itu duduk dari meja istana Isabel. Seorang, apa itu ya? Isabel itu siapa ya? Apa sih bahasanya ya? Permaisuri atau ratu ya saudaraku ya, kurang lebih begitu. Ya,
Dikasih tempat di mejanya Isabel, saudaraku. Sedangkan nabi-nabi pada zaman itu, mereka yang menyampaikan kebenaran dibunuh dan diburu, saudaraku. Dan kita melihat di sini jumlah nabi itu ada berapa? 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Jadi kita melihat mayoritas ya tidak selalu benar. Seringkali kita melihat kepada banyak keadaan, situasi, orang melakukan hal ini kok tidak mendapatkan penghukuman nanti. Nanti kita akan baca. 850 itu ada hukumannya, saudara. Ya, jadi kita mau berada di yang satu bersama dengan Tuhan atau berada dengan 850 dengan nabi-nabi Baal. Ya, jadi 850 ya kalau dikali, jadi nabi Baal. Baal itu nilainya 0. Jadi 850 kali 0 sama dengan 0. Tapi kalau 1 dikali 1 menang kan saudaraku ya. 1 dengan Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri kita bersama dengan Tuhan. Ya saudaraku ya. Jadi itu harus kita bisa melihat. Dan kita melihat adegan ini yang luar biasa. Anggaplah hampir 1000 orang di situ. Betul? 1850 nabi bersama dengan bangsa Israel. Mungkin mereka memakai pakaian yang cerah, siap melakukan ritual keagamaan. Kerumunan besar itu ada di situ dari pelosok negeri, menyaksikan sebuah pertunjukan doa yang luar biasa, saudaraku ya. Dan Elia adalah satu-satunya nabi yang berbicara dan bertindak di bawah arahan Tuhan. Jadi kita melihat ada sebuah tantangan besar yang harus Elia hadapi. Katakan bersama dengan saya, tantangan yang besar. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Amin. Iya dong saudaraku ya. Tapi kita harus memutuskan hari ini. Kita mau berada di pihak yang mana. Karena kadang-kadang kita bilang ya aku punya Tuhan yang besar. Hanya mengetahui sebagai sebuah pengetahuan tapi tidak mengalami. Kita perlu mengalami saudaraku. Amin. Nah jadi kita melihat tantangan yang dihadapi 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Ini sebuah tantangan. Ya. Kita akan baca bersama 1, 2, 3. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun, saudaraku. Sebuah pertanyaan bagi kita semua. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Jawaban saudara? Tidak ada sepatah kata pun. Apa jawaban saudara? Kita ikuti Tuhan. Amin saudaraku. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya. Amin. Oh Yesusku. Ku cinta kau. Amin. Oke. Ya. Ini harus hati-hati saudara. Kalau nyanyi-nyanyi begini saudaraku. Berarti kita akan menghadapi tantangan. Kita harus memilih karena dikatakan terhadap bangsa itu saudaraku. Sampai berapa lama lagi kamu menjadi timpang. Betul gak tadi? Kamu timpang dan bercabang hati saudaraku. Saudara tahu timpang saudara? Timpang itu seperti orang yang mohon maaf. Yang tidak seimbang kakinya. Atau berjalan dengan alat bantu, berjalan tertati-tati itu timpang saudara. Bercabang hati itu berarti hatinya mendua gitu ya. Aku mengasihi Tuhan tapi aku juga mengasihi uang. Nah kayak gitu saudara, itu bercabang hati namanya. Aku mengasihi Tuhan tapi aku juga mengasihi pekerjaanku lebih gitu saudara. Jadi harus kita mengambil keputusan pada sore hari ini. Amin. Ya. Jangan kita terombang-ambing oleh dua pendapat yang berbeda. Nah pada zaman Elia, kalau ditanya saudaraku kepada seluruh rakyat Israel, apakah kamu percaya kepada Tuhan nenek moyangmu? Mereka akan menjawab yang sama. Seperti yang saudara jawab, ya. Kalau disurvei pada zaman itu ya. Tapi masalahnya adalah pada waktu itu mereka mengalami tekanan atau gempuran dari Baalisme saudaraku. Nabi-nabi Baal itu menekan mereka, pengaruh Baal itu penyembahan berhala itu sangat kuat pada waktu itu. Sehingga orang itu menjadi tertekan dan mereka tidak bisa memiliki keberanian untuk menyatakan Tuhan adalah Allahnya.
Dan mereka berjalan terpincang-pincang. Kalau ditanya percaya Allah, iya. Tapi percaya kepada Baal juga iya. Ya. Nah, kalau kita pernah mendengar sebuah prinsip dulu di Amerika, saudaraku, ada seseorang bernama James Monroe. Ya, dia adalah presiden kelima Amerika Serikat dan dia dikenal dengan apa yang dikenal dengan namanya doktrin Monroe. Ya, mungkin saudara pernah dengar atau nggak pernah dengar nggak apa-apa. Saya kasih supaya saudara dengar. Ya. Nah, keyakinannya yang teguh, prinsip Monroe adalah begini. Keyakinannya yang teguh bahwa Amerika tidak boleh terlibat dalam perang-perang di Eropa. Nah, kemudian dilanjutkan ya keyakinan itu dengan Presiden Roosevelt, saudaraku. Dia juga melanjutkan keyakinan yang sama seperti doktrin Monroe. Namun apa yang terjadi? Belakangan terjadi, saudaraku, nama Monroe ini dikaitkan dengan Marilyn Monroe. Pernah dengar? Iya, kalau Marilyn Monroe tahu ya saudara ya. Gawat ya. So, dia adalah seorang artis terkenal dan hidup dan kematiannya diwarnai dengan kesedihan yang mendalam. Nah, suatu kesempatan Marilyn Monroe ditanya di interview. Dia ditanya begini, apakah ia percaya Tuhan atau apakah kamu percaya kepada Tuhan? Kemudian Marilyn Monroe menjawab, saya percaya pada segalanya. Sedikit. Nah gitu saudaraku. Saya percaya pada segalanya sedikit. Nah jadi doktrin Monroe ini yang baru saudaraku, artinya mempercayai segala sesuatu tapi sedikit demi sedikit. Ya kita akan melanjutkan. Nah ini menjadi dasar pada waktu itu di budaya di Amerika bahwa orang-orang tidak ingin menjadi intoleran. Sehingga mereka percaya sedikit kepada segala hal. Mayoritas orang Amerika percaya pada Tuhan, ya. Percaya kepada Alkitab, ya. Percaya kepada Yesus, iya. Tapi percaya juga kepada kekuatan berpikir positif, iya. Kebaikan dasar umat manusia, iya. Keberuntungan atau luck, iya. Bentuk kehidupan alien, iya juga percaya. Dan memeriksa horoskop setiap hari, iya juga. Dan satu-satunya cara untuk bisa mempercayai semua hal itu yang tadi saya sebutkan secara bersamaan adalah dengan mengikuti doktrin Monroe, yaitu percaya sedikit pada segala hal. Ya mungkin kalau saya pernah dengar cerita tentang bagaimana di India ya, Pastor Vishal ya. Jadi kalau di India itu saudara memberitakan tentang nama Yesus itu, semua orang itu di sana percaya Yesus, percaya. Langsung, wah kita senang ya, wah puji Tuhan, Injilku diterima. Tapi percaya itu mereka percaya Yesus sebagai Allah dan dewa-dewa yang lain, maaf, Brahmana juga mereka percaya, Wisnu juga mereka percaya sebagai salah satu dewa. Jadi Yesus sebagai salah satu dewa, percaya sedikit demi sedikit pada segala hal. Ini yang Elia coba hancurkan dalam kehidupan bangsa Israel supaya bangsa itu bertobat dan kembali kepada panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan, saudaraku. Amin. Bilang kanan kiri, kita kembali kepada panggilan Tuhan. Amin saudaraku, sebab seringkali tanpa sadar bisa saja kita berada di gereja ini saudaraku. Saudara setia beribadah tapi hari berikutnya besok dan sampai kepada hari Jumat atau hari Sabtu saudaraku. Apakah kita percaya sedikit dalam segala hal? Apakah kita hanya percaya Tuhan sedikit tapi kita berdagang dengan cara yang tidak benar? Kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar saudaraku. Kita mengatakan hal-hal yang tidak benar saudaraku. Kita mempercayai hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Kalau ditanya kenapa? Ya saya tetap ke gereja kok. Tapi memang saya harus mengutamakan ini dahulu. Persekutuan kita, doa kita sama Tuhan itu hanya menjadi sebuah hubungan yang, tidak menjadi sebuah hubungan. Tapi menjadi sebuah rutinitas, kewajiban. Kita tidak bisa menyembah Tuhan pada saat yang sama dan menciptakan kebenaran Anda sendiri. Kita nggak bisa menyembah Tuhan tetapi kita menciptakan moralitas kita sendiri. Kita nggak bisa menyembah Tuhan tapi kita menciptakan tujuan hidup kita sendiri. Pertanyaan buat kita pada malam hari ini, pada sore hari ini, ya, apakah saudara menjerumuskan dirimu ke dalam dosa? Jawabannya enggak, seringkali gitu kan. Saya enggak menjerumuskan diri saya ke dalam dosa, betul enggak? Tapi mungkin pertanyaan, kalau tidak menjerumuskan dirimu ke dalam dosa,
Boleh nggak saya bilang begini? Pertanyaan berikutnya. Apakah Anda menjerumuskan dirimu untuk menjadi hamba Tuhan? Enggak juga. Jadi jawabannya sedikit-sedikit, betul ya. Saya percaya kepada Tuhan sedikit, tapi saya sama dosa juga ada sedikit. Ya. Nah, kita harus mengambil keputusan kita mau berada di kubu yang mana, saudara. Ya. Kita masih berusaha mencintai Kristus, tapi kita mencintai dunia pada saat yang sama. Masih bermain-main dengan dosa yang sama. Tidak pernah menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada dosa. Tetapi juga tidak pernah menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Kristus. Ya, ini agak saudaraku, kontras saudaraku ya. Tapi saya harap malam hari ini sama-sama termasuk kita semua, termasuk saya juga. Firman ini mengingatkan kita kembali di mana posisi kita hari ini. Kalau kita benar-benar mau menyerahkan diri kita kepada Kristus, kita tidak akan berjalan dengan timpang, saudaraku. Karena sangat melelahkan. Kalau kita percaya kepada Kristus setengah, percaya kepada dosa juga, melakukan dosa juga setengah, kita akan berjalan terseret-seret, lelah banget. Kayaknya kehidupan kita tuh hidup yang penuh dengan beban, kayaknya mau berdoa, mau melakukan segala sesuatu, ada tuduhan, tidak ada kebebasan. Bahkan kita melakukan dosa juga, kita takut, ada Tuhan ya, tapi Tuhan gak lihat, gak apa-apa, dikit aja nanti Tuhan ampuni. Ini yang terjadi saudaraku, bangsa itu berada di bawah tekanan Baal. Boleh saja mereka menyembah Tuhannya, tapi mereka juga harus menyembah Baal. Nah kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 18:21 itu dikatakan jika Tuhan itu Allah, ikutilah Dia sekali lagi ya. Dan iman Kristen tidak pernah menjadi keyakinan saja dalam pikiran. Injil tidak pernah mengizinkan Anda dan saya untuk berjalan tertatih-tatih dengan Yesus sebagai juru selamat, tetapi bukan sebagai Tuhan Anda. Itu tidak mungkin saudara. Jadi Tuhan bukan hanya juru selamat kita, tapi Tuhan adalah Tuhan kita. Amin. Bilang sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Dan aku mengikuti Tuhanku yang besar. Amin saudaraku. 1 Raja-Raja 18:26. Oke. Nah ini ya. Kepercayaan Baal. Nah oke ya, kita baca 1, 2, 3. Mereka mengambil lembu yang diberikannya kepada mereka, mengolahnya dan memanggil Nabi Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Kita melihat saudaraku, Nabi Baal ini, apa yang mereka lakukan terkesan sangat mengesankan, betul ya. Mereka dari kapan? Dari pagi sampai tengah hari. Kira-kira berapa jam saudaraku? Dari pagi sampai tengah hari. Ya. Mereka berdoa. Bayangkan doa 850 orang. Doanya kayak apa saudaraku? Ya, pasti rame. Genderang ditabu. Duk, 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 doa kayak gitu. Rame. Kemudian nabi-nabi berbaris mengelilingi lembu. Ya kan? Menari gitu ya. Menyanyi. Karena ini yang dikatakan. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah itu, betul gak? Mungkin kalau ada History Channel di situ, ya, ada National Geography saudaraku, pasti akan memuat liputan itu. Karena itu adalah budaya tadi keagamaan Nabi Baal yang kelihatannya mengesankan. Ratusan orang berpartisipasi aktif selama berjam-jam. Dari pagi sampai siang. Pasti masuk ke rekor saudaraku ya, sangat luar biasa. Tapi sungguh mengejutkan. Ya. Karena ketika Elia menyuruh Nabi Baal ini untuk memohon kepada Baalnya, kepada dewanya agar mengirimkan api, ya, mereka menerima tantangan tersebut. Mereka percaya bahwa kemungkinan besar Baal dewanya akan menjawab mereka. Ingat satu hal saudaraku, setan mampu melakukan tanda-tanda dan mujizat yang palsu. Dan nabi ini merasa bahwa dewa-dewa mereka dapat menyelamatkan keadaan mereka dan mereka sangat percaya diri. Dan kalau kita sebagai orang awam, mungkin kalau kita melihat, ini kayaknya yang mereka lakukan adalah hal yang benar.
Karena 800 atau 1000 orang melakukan doa bersama-sama, menyembah Baal bersama-sama. Kelihatannya nggak ada yang salah dibandingkan dengan satu orang yang berdiri di sana yang akan melakukan mujizat Tuhan. Tapi satu orang itu dianggap salah. Tapi saya percaya saudaraku, bersama dengan Tuhan kita menjadi mayoritas saudara. Tapi saudara harus ambil keputusan yang benar. Jangan sedikit-sedikit, bilang kanan kiri jangan sedikit-sedikit. Percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita bilang kita percaya penuh sama Tuhan, semangat kita penuh dong sama Tuhan. Amin saudaraku. Api kita terus penuh saudaraku. Jangan hari Senin apinya turun, Selasa turun, Rabu turun, Kamis turun. Nanti Jumat Sabtu dinaikin lagi, besoknya aneh. Rutinitas yang sangat melelahkan, timpang bercabang hati. Ya. Dan mulai terjadi kecemasan yang meningkat. 1 Raja-Raja 18:28 dikatakan mereka berteriak keras dan ini yang dilakukan. Mulai melukai diri mereka sendiri. Mereka melukai diri mereka sendiri dengan pedang dan tombak sampai darah mengalir deras dari tubuh mereka. Waduh, kelihatannya benar-benar ini kayak ini orang-orang yang luar biasa. Ya. Tapi yang begitu optimis, cerah dan penuh warna kini mulai berubah menjadi gelap. Unsur yang menyeramkan mulai terlihat. Mereka mulai melukai diri mereka sendiri. Dan pada titik ini juga itu adalah hal yang menyakitkan untuk disaksikan. Dan orang-orang ini nggak menerima kekalahan. Dan kita melihat bahwa Elia tidak mempersingkat proses tersebut. Sebelum mereka yakin bahwa Tuhan adalah Allah, mereka harus melihat bahwa tidak ada yang lain. Dan inilah tragedinya. 1 Raja-Raja 18:29. 1 Raja-Raja 18:29, 1, 2, 3. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab dan tidak ada tanda perhatian. Inilah yang dimaksudkan saudaraku. Setiap spiritualitas yang menggantikan Tuhan di pusat alam semesta atau sesuatu hal yang lain tidak akan bisa menjawab doa kita. Ya, mungkin saudara hidup hari ini untuk olahraga misalnya. Atau hidup untuk keluarga atau karir. Dan sebagian orang memuja kesuksesan, menjual jiwa untuk mendaki tangga karir. Tetapi tidak ada hal yang dapat dilakukan oleh karir. Karir tidak dapat menjawab doa. Sebagian orang menyembah kecantikan pribadi. Memprioritaskan penampilan luar. Gereja-gereja kosong, tempat-tempat pedal penuh, saudaraku. Tetapi tempat kebugaran itu tidak dapat menjawab doa. Kita merenungkan kembali apa yang menjadi pusat perhatian kita pada sore hari ini. Apakah yang Anda perjuangkan pada hari ini itu bisa menjawab doa-doa Anda? Kita tidak ingin mendapati diri kita menangis di dalam tempat yang kehampaan. Sementara kita berpikir semua hal itu adalah hal yang baik. Namun kita merasakan ada kekosongan dalam jiwa kita. 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Bencana yang besar terjadi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Elia kepada mereka. Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Tak seorang pun dari mereka yang boleh luput. Setelah ditangkap Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Sesuatu yang tragis terjadi ya. Karena kenapa? Karena kita melihat saudaraku, kalau nabi-nabi yang palsu, saudaraku, di dalam Ulangan 13 menjelaskan bahwa seorang nabi yang palsu, Ulangan 13 ya, yang berbicara atas nama Tuhan, jika dia berdusta maka dia akan dihukum mati. Bahkan dalam Markus 9:42 berkata begini, barang siapa menyebabkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku berbuat dosa, lebih baik baginya sebuah batu penggilingan besar dikalungkan di lehernya dan ia dilemparkan ke dalam laut. Jadi kita melihat saudaraku, Elia tidak memerlukan waktu yang lama. Kalau Nabi Baal itu berusaha untuk Tuhannya, dewanya menjawab doa mereka berjam-jam, tapi Elia tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh Elia terlebih dahulu? 1 Raja-Raja 18:30.
Ini yang dilakukan Elia. Kita baca bersama saudaraku 1 Raja-Raja 18:30. 1, 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ini saatnya Elia tampil. Dan pada waktu Elia tampil, dia memperbaiki, dia mengumpulkan batu-batu yang telah diruntuhkan. Ada 12 batu yang dibangun oleh Elia pada waktu itu. Ya. Dan di ayat 31 ya, saudara bisa melihat bahwa dia menyuruh orang untuk menuangkan air ke atas mezbah di atas kurban itu. Jadi air itu kalau di tadi yang pada saat Nabi Baal mempersembahkan korban itu mungkin tidak dituangkan air. Tapi di sini Elia mau membuktikan bahwa umatnya perlu bertobat. Saya tidak bilang bahwa Elia mencoba membuktikan kuasa mujizat, tapi tujuan daripada mujizat sebenarnya adalah supaya bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena bangsa itu pada waktu itu saudaraku 3 tahun juga dikasih kekeringan, dikasih kelaparan terjadi, mereka tidak kembali kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat saudaraku Elia pada waktu itu hanya seorang diri ya, dan dia menyatakan di 1 Raja 18:36 sampai 37 ya. Saya akan bacakan saja. Ini keyakinan teguh yang Elia katakan. Dia berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini tahu bahwa Engkau ya Tuhan adalah Allah. Dan bahwa Engkau telah mengembalikan hati mereka kepadamu. Elia hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Dia berdoa kepada Tuhan, jawablah aku ya Tuhan. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan. Tapi dia tahu kepada siapa dia berdoa saudaraku. Dia berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel. Jangan salah berdoa kepada Allah-Allah yang lain saudara. Sekali lagi saudaraku, yang kau kejar pusat duniamu tidak bisa menjawab doamu. Engkau akan merasakan tetap kehampaan kalau engkau hanya menjalankan ibadah sebagai sebuah rutinitas. Kau keluar dari tempat ini kau berkata tidak dapat apa-apa. Mungkin ada yang ikut kebaktian lagi nanti. Wah, tapi setelah itu tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada sebuah keputusan komitmen yang radikal yang dibuat, yang dia harus tahu bahwa kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu saudaraku. Ada di sini suami atau istri yang mau diduakan? Enggak ada. Betul gak saudara? Jangan mendua hati. Mendua hati bisa bicara begini saudaraku. Kalau malam misalnya ya, suami istri, suaminya tidurnya belakangan. Nah, ngomongnya nonton TV gitu. Atau buka HP, tapi apa yang ada di HP, apa yang ada sampai larut malam. Ada saya lihat di Facebook ada bilang begini. Seorang wanita bilang begini, tahu gak kenapa seorang suami itu tidur paling malam? Karena dia sepanjang hari dari pagi sampai siang dia bekerja. Dia menunjukkan kepada istrinya dan keluarganya bahwa dia adalah seorang pekerja keras. Dia adalah seorang yang tidak mau menunjukkan kelemahannya. Dia berusaha untuk mendukung keluarganya. Dan hanya pada waktu malam-malam hari itu. Dia merenung dan dia menangis bahwa itu adalah kelemahan dia. Dia sebenarnya gak kuat tapi dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhannya. Pret! Yang terjadi gak begitu saudaraku. Mohon maaf saudara. Yang terjadi gak begitu. Yang terjadi adalah bahwa mereka menghabiskan waktu mereka untuk hal yang sia-sia. Maaf ya saudaraku ya. Ada yang bahkan terlibat dalam pornografi di situ. Ada yang terlibat dalam kecanduan banyak saudara. Karena malam-malam itu iblis berkeliaran lebih banyak saudara. Kenapa gak sama-sama berdoa mezbah keluarga, sharing kalau ada suami istri sama anak, ayo doa sama-sama. Setelah amin tidur sama-sama. Kenapa? Waktu tidur, waktu bangun. Ini waktu orang tidur bangun, waktu orang bangun tidur saudara, kan aneh. Ya. Kenapa hanya suami? Istri begitu nggak? Nggak tahu karena yang komplain istri seringkali cerita ke kita. Suaminya tidur malam gitu katanya. Dan setelah diselidiki banyak hal yang terjadi saudaraku ya. So bilang kanan kiri jangan tidur terlalu malam.
Ya saudara, kalau nggak ada aktivitas yang benar saudaraku. Saya juga nggak ngerti malam-malam aktivitas yang benar itu ngapain ya. Oke, lanjut ya saudaraku. Jadi setelah dia berkata, Elia berkata secara lugas ya. Dia minta secara lugas dan jelas kepada Tuhan, jawablah aku Tuhan. Jawablah Allah supaya umat ini tahu bahwa engkau adalah Tuhan. Dia bilang sama Tuhan bahwa Tuhan jawab aku supaya bangsa ini kembali. Hati mereka kembali kepada Tuhan. Ya. Dan kita lihat pada akhirnya di 1 Raja-Raja 18 ayat 38 dikatakan bahwa api Tuhan turun dan menghanguskan korban bakaran, kayu, batu, debu serta menjilat habis air yang ada di parit. Kita melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan karena Elia hidupnya menggenapi firman Tuhan. Maka tanda ajaib menyertai dirinya saudaraku. Dan tanda keajaiban Tuhan terjadi supaya bangsa itu menyadari dan kembali kepada Tuhan. 1 Raja 18:39 berkata begini. Dan ketika semua orang melihatnya, api turun. Mana ya? Api turun, saudara bisa lihat gambarnya dari surga. Allah berada di pihak Elia. Ya, Allah tidak berada di pihak daripada Nabi Baal. Kemudian dikatakan sujudlah. Mereka sujud di hadapan. Mereka sujud di hadapan mereka dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Saudara pikirkan saat ini ya. Ini saudara pikirkan sejenak. Tentang seseorang yang tidak percaya yang Anda kenal. Lalu seseorang yang ingin Anda lihat datang kepada Kristus. Jika Anda dapat memilih antara menurunkan api dari surga atau membagikan Injil kepada mereka, mana yang akan Anda pilih? Mana yang menurut Anda memiliki kuasa yang lebih besar? Bisa? Ngerti? Pikirkan sejenak. Saudara ingin orang yang gak percaya dan orang itu, saudara kepengen orang itu mengenal atau datang kepada Kristus. Di antara dua pilihan, saudara pilih yang mana? Saudara berdoa menurunkan api dari surga atau membagikan Injil kepada mereka, mana yang Anda pilih? Menurut Anda mana yang memiliki kuasa yang lebih besar? Yang mana jawabannya? Ya, orang-orang itu berkata, ya Tuhan dialah Allah. Mereka sujud ketika api itu turun. Ya. Tapi dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10, di pasal berikutnya Elia berkata, hanya akulah yang tersisa. Jadi saudara, Elia tidak pernah bilang bahwa kalau orang tuamu ikut Tuhan, kamu ikut Tuhan. Elia juga gak berkata, oh karena dia Tuhan, kamu ikut Tuhan. Tapi Elia menyampaikan kebenaran, saudaraku. Bahwa kebenaran kasih Injil itu harus hidup dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menjadi orang percaya, kita mengikut Kristus, oleh karena mujizat tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kita mengikuti Kristus karena kasih Tuhan, ingat kekristenan itu bukan agama. Tadi siang kalau nggak salah kita dengar itu. Kekristenan itu bukan agama, saudaraku. Tapi kekristenan itu adalah agape. Tahu? Kasih Allah yang besar. Kekristenan itu adalah koinonia. Tahu? Persekutuan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kekristenan itu adalah metanoia. Perubahan paradigma kita supaya kita sejalan dengan firman-Nya. Amin. Kekristenan adalah marturia, pelayanan saudaraku. Itulah yang membedakan kita. Supaya kita terus menjadi kuat saudaraku. Makanya kalau kita bertobat, hendaklah saudara mengetahui bahwa ada kasih Allah dalam dirimu. Ada Tuhan yang mengasihi engkau. Tuhan tidak mau menyakiti kita saudaraku. Apa yang diizinkan Tuhan terjadi hari ini, hal-hal yang tidak baik yang kau lewati,
Satu hal saja. Tuhan mau memanggil kita untuk kembali kepada Dia. Jangan kau tunggu, kalau ada mujizat ini, kalau ada ini baru saya mau bertobat. Kalau saya melihat sesuatu terjadi disembuhkan baru saya mau melayani Tuhan. Tidak akan bertahan lama. Tapi kalau engkau mengalami agape Tuhan, kasih Tuhan. Kalau engkau mengalami metanoia, engkau memiliki koinonia, engkau memiliki marturia dalam hidupmu. Maka saya percaya engkau akan berada di pihaknya Allah. Amin. So kita harus menjawab pada hari ini saudaraku. Seorang olahragawan Inggris berkata begini. Jika Yesus Kristus adalah Allah dan mati untukku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagiku untuk kulakukan demi Dia. Apa yang kita ukur hari ini? Aduh, gak ada waktu buat Tuhan. Gak punya, gak bisa persekutuan. Aduh, gak ada. Sibuk, capek. Pokoknya. Jika Yesus Kristus adalah Allah dan mati untukku, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagiku untuk kulakukan demi Dia. Apalagi rohnya dalam diri kita saudaraku. Amin. Kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Dan kita adalah hamba-hamba kebenaran. Kita bukan hamba dosa. Amin. Sudah terbukti pada akhirnya 850 Nabi Baal itu dibunuh di sungai apa tadi? Kishon. Dibunuh saudaraku. Pada akhirnya keramaian yang saudara pikir itu semua yang benar yang baik, pada akhirnya tidak akan menjawab doa Anda. Dan pada akhirnya keramaian itu akan mendapatkan hukumannya sendiri. Tapi satu orang yang berdiri dalam kebenaran, mungkin dia dihina, dia tidak dianggap orang, tapi dia terus berdiri kebenaran, dia setia terus sampai Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan di pihak dia dan dia di pihak Tuhan. Amin. Yang mau ada di pihak Tuhan katakan saya mau. Saya mau taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dalam diri kami Tuhan. Biarlah kami mengambil keputusan yang benar hari ini Tuhan. Supaya jangan kami berjalan timpang atau berjalan tertati-tati dalam perjalanan kehidupan rohani kami. Biar kami memilih Allah yang benar dalam kehidupan kami. Biar kami memilih Engkau dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang mencoba menantang iman kami Tuhan. Ada banyak kerumunan saudara Tuhan yang datang kepada kami. Untuk membuat iman kami menjadi lelah dan menjadi lemah Tuhan. Tapi kami tahu pada malam hari ini, pada sore hari ini Tuhan. Bahwa kami mau berada di pihak Engkau dan biarlah Engkau yang menuntun jalan-jalan kami. Meskipun berat itu yang kami harus lewati Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah tapi Engkau tetap Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Saya percaya ada waktu di mana Tuhan akan menentukan bahwa penghakiman itu akan terjadi. Tapi saya juga percaya Tuhan ada waktu yang Tuhan tentukan untuk kami yang taat kepada Tuhan. Kami akan menikmati hasil yang baik dari negeri ini Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu di sini Tuhan, mereka tidak terdiam tapi mereka menjawab, ya aku mau mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidupku. Dan aku mau menjalani kebenaran firman Tuhan sepenuhnya dalam hidupku. Dan bukan hanya sedikit-sedikit mempercayai, tapi kami mau sepenuhnya mempercayai Engkau dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Keluar masuk-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang Kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluarga-Mu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan-Mu diberkati oleh Tuhan. Pelayanan-Mu diberkati oleh Tuhan. Utamakan Tuhan dahulu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi di hari-hari yang berikutnya. Shalom saudara sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat transfer ke rekening gereja yang tertera di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening yang khusus untuk mendukung pelayanan misi. Melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan,
yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Dan saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Bagi para lansia, kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu setiap bulan di minggu keempat pada hari Senin pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Women of Word, komunitas pemberdayaan kaum wanita untuk terus diperlengkapi dan diurapi menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Komunitas WOW akan ditayangkan setiap hari Rabu pada pukul 7 malam melalui YouTube. Dan saat ini diperuntukkan bagi semua kaum wanita yang berusia 18 tahun ke atas. Komunitas WOW juga mengadakan doa bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami www.sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.